Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kembali kita diberi kesempatan untuk dapat menikmati sarapan rohani, yaitu firman Tuhan, makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita. Kalau Bapak Ibu Saudara boleh lihat, pagi hari ini saya berada di alam yang terbuka, tepatnya di Kampung Blekok. Sungguh suatu yang tidak biasa saya bisa lakukan setiap hari. Di sini saya bisa menikmati alam pemandangan. Ada laut, ada hutan bakau. Cukup membuat saya dapat menikmati pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di dalam Mazmur 104 secara keseluruhan dari ayat 1 sampai 35, nah, di situ kita akan mendapatkan bagaimana Tuhan Allah kita menciptakan alam semesta ini dengan luar biasa. Langit dan bumi serta segala isinya diatur sedemikian rupa. Namun kadang tanpa disadari kita hanya berfokus pada ciptaan Tuhan dan melupakan siapa Sang Pencipta. Kita juga kadang hanya terkagum-kagum pada keindahan dan sering lupa siapa pemberi keindahan itu. Tentu tidak semua karya Tuhan dapat kita selami dengan pikiran kita yang sangat terbatas. Tetapi dengan iman, kita akan memahami pekerjaan Tuhan dan yakin bahwa alam semesta yang Tuhan jadikan ini begitu indah luar biasa. Kita akan baca di dalam Roma 1 ayat 20. Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Seluruh ciptaan Tuhan memancarkan kebesaran dan kebaikannya. Allah kita merancang semuanya dengan sempurna dan menyediakan sebagai bukti cintanya kepada kita. Alam semesta ini semuanya adalah titipan dari Tuhan yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu, kita harus menjadi sahabat alam dan mempunyai tugas untuk menjaga serta merawatnya. Tuhan telah memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati karyanya, dan akan menjadi sangat keterlaluan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita merusak apa yang sudah Tuhan jadikan dengan baik pada mulanya. Padahal sejak awal kita manusia sudah dipanggil untuk menguasai dan menaklukkan alam semesta ini. Yang berarti bahwa kita harus menjaga kelestarian, keindahan, dan kesinambungan hidup segala makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Kita akan baca lagi di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Merusak lingkungan merupakan salah satu bentuk kecemaran, dan itu bukanlah panggilan yang ditentukan Allah kepada manusia sejak awal, tetapi yang seharusnya adalah melakukan sesuatu yang kudus, yang berkenan di mata Tuhan. Merusak lingkungan jelas tidak termasuk di dalamnya. Kalau tadi saya berjalan dari depan sampai ke tempat ini,
Sungguh saya sedih melihat ada banyak sampah di sekeliling hutan bakau ini. Kita akan baca lagi di dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Sesuai dengan semua yang diciptakan Allah pada mulanya adalah sungguh sangat baik. Kita tahu bahwa kerusakan yang terjadi di bumi ini memang sudah terlanjur terjadi. Dan kita tahu tentu membutuhkan banyak tahun dan generasi untuk memperbaikinya. Itu pun kalau seluruh umat manusia di bumi ini mau bersatu secara kompak untuk memperbaiki apa yang sudah hancur. Meskipun begitu, kita tetap bisa melakukan sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita bisa mulai dari halaman rumah kita, dari lingkungan kita. Karena memulai dari diri sendiri itu sangat baik. Kita bisa menjadi teladan untuk keluarga kita, saudara-saudara, teman-teman, juga orang-orang di sekitar kita. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan adalah contohnya dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat, menggunakan air seperlunya, atau dengan kata lain hemat air ya Bapak Ibu Saudara. Juga kita mau memakai listrik secukupnya. Dan masih banyak hal lain yang dapat kita lakukan. Siapa tahu itu akan menjadi awal dari sebuah pergerakan kepedulian lingkungan yang akan menjadi terus membesar. Salah satu panggilan Tuhan yang penting bagi kita adalah untuk menguasai dan menaklukkan bumi beserta isinya dengan menjaga kelestarian dan keindahannya agar bisa dinikmati. Tuhan memastikan bahwa segala yang Dia ciptakan adalah baik. Baik jadinya, baik juga tujuannya. Kepada manusia diberikan otoritas untuk menguasai dan menaklukkan, yang artinya yaitu mengelola dan menjaga kelestarian alam sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanat yang diberikan Tuhan kepada kita, agar semua yang diciptakan Tuhan dengan baik akan selalu tetap baik hingga ke generasi kita selanjutnya. Kita akan baca lagi di dalam Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1 dan nanti dilanjutkan Mazmur 115 ayat 16. Saya bacakan dahulu Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta diam di dalamnya. Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi bumi ini adalah milik Allah kita, dan Ia telah mempercayakan perawatannya kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar untuk menjadi pekerja Tuhan sebagai perawat dan pelindung bumi ini. Marilah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik bagi lingkungan sebagai ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus
yang menciptakan alam semesta ini. Mari kita semua menjadi orang yang bisa berdamai dengan lingkungan agar bisa memuliakan Allah. Inilah renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.